السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد. Jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hari ini 16 Ramadan. Tidak terasa bahwa kita telah memasuki 1/2, bahkan telah melalui 1/2 Ramadan. Tentu senantiasa kita berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kiranya yang telah kita laksanakan dari puasa, begitu pula ibadah-ibadah yang lain seperti salat, Allah Subhanahu wa Ta'ala terima. Akan tetapi kemudian yang kita saksikan adalah sisa Ramadan yang kata Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya Ramadan ini ayyaman ma'dudat, hanya beberapa hari. Dito nak kedaya ramalange si tahun atau seumur hidup, tidak. Walaupun yang mengetahui hakikat Ramadan ini, sebagian ulama mengatakan menengena sefongala ta'ala na pancaji wisininna yoro ulang-ulangnya ramalan mana untuk orang-orang yang sudah mengetahui keutamaan Ramadan. Akan tetapi yang kita lihat daripada keadaan diri kita ini, di awal-awal Ramadan, bahkan sebelum Ramadan, kita rindu, bahkan kita sangat berharap, bahkan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengatakan mamuari naurid ka fong Allah Ta'ala adisi-disingan, ya, nauruntuk to haramalang, napasiruntuk to ka haramalang. Lalu kemudian kita dapati Ramadan ini, alhamdulillah Allah mempertemukan kita Ramadan. Apa yang akan kita lakukan di bulan Ramadan ini? Keutamaan waktu dan tempat itu menjadi sesuatu yang tidak bermanfaat bagi kita kalau kita tidak melakukan apa-apa. Tongengi makada iya ular ramalange bulan di mana Allah melipat gandakan pahala. Betul bahwa Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan kemuliaan. Tapi kalau ditogaga dipigau, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Pada Toha misalnya, Mekah atau Madinah, tanah haram, itu adalah sebaik-baik tempat di muka bumi ini. Tapi kalau kemudian kita ke sana, di itu dia sempajang, di itu dipigoi, ya, pakasiwe lainnya, tidak ada ibadah-ibadah tambahan. Kita hanya pergi jalan-jalan, di itu gagah, kita tidak akan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Sebab keutamaan dan kemuliaan waktu dan tempat itu tetap tergantung dari apa yang kita lakukan.
ketika mendapati waktu dan tempat tersebut. Bulan Ramadan bulan yang mulia. Tapi apakah kemudian kita ikut menjadi mulia kalau itu agak dipikau? Tidak, kita tidak akan mendapatkan apa-apa kalau kita tidak melakukan ibadah-ibadah yang dianjurkan di bulan Ramadan ini. Yang kita dapati keadaan kita sekarang ini, ya roditai makada, bahkan keadaan masjid-masjid di malam-malam ya Ramadan ini semakin hari semakin menurun. Semakin hari semakin sedikit jamaahnya. Padahal sebenarnya ini hanya beberapa hari. Bahkan Ramadan itu puncaknya ada di akhir. Puncak Ramadan ada di akhir. Yanatu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beriktikaf. Kebiasaan iktikaf yaitu duduk tinggal di masjid, fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini tidak lepas dari segala aktivitas yang kita lakukan. Awalnya semangat, lalu kemudian secara perlahan-lahan sedikit demi sedikit kemudian hilang dan memudar. Padahal itu sebenarnya keimanan, keikhlasan, begitu pula kesuyange, namun dicedek. Biar sedikit, yang penting sedikit itu perlahan-lahan naik. Daripada sisa menkencangi kemudian turun. Ya, itulah yang kemudian hadis yang asalnya ada dalam riwayat Imam Muslim, kemudian selainnya dari Hanzalah, sahabat Nabi SAW, bahkan beliau merupakan min kuttabi Rasulullah SAW, termasuk penulis wahyu, penulis Al-Quran, yang oleh Nabi SAW diperintahkan kalau ada ayat yang turun. Beliau satu waktu datang Abu Bakar melewati beliau. Wahwa yabki, dan dia dalam keadaan menangis. Hanzalah ini dalam keadaan menangis, teri-teri. Kemudian datang Abu Bakar. Abu Bakar berkata, "Malaka ya Hanzalah? Apa yang terjadi wahai Hanzalah?" Hanzalah mengatakan, "Nafaqa Hanzalah." Bahwa si Hanzalah ini adalah orang yang telah melakukan perbuatan kemunafikan atau orang yang munafik. Beliau mengatakan, Abu Bakar sampai bertanya, "Ada apa?" Beliau mengatakan, "Kunna, kita ini kalau berada di majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yudzakkiruna, mengingatkan kami tentang neraka dan surga, maka kemudian kami ini betul-betul ya seka'anna ra'ayna ra'yal ain, seolah-olah neraka dan surga itu kita lihat. Kuat keimanan kita kalau bertemu bersama dengan Rasulullah. Fa idza raja'na ila azwajina, tapi kalau kita pulang ke rumah bertemu dengan istri, ya waddai'ati, begitu pula kita sibuk dengan urusan-urusan dunia, jama-jamata, balut-baluta, urusan-urusan yang sifatnya dunia, maka ya nasina katsiran, kita banyak lupa." Itu yang membuat Hanzalah menuduh dirinya sebagai orang munafik. Maka kata Abu Bakar, "Inna lakadzalik." Wahai Hanzalah, kita juga seperti itu. Kalau begitu kita pergi kepada intalik bina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ayo kita pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan perkara tersebut. Kenapa kalau kita bersama Rasul iman kita itu tinggi? Diceritakan tentang surga dan neraka seolah-olah kita lihat surga neraka itu. Tapi ketika pulang bertemu keluarga, lisuki di jama-jamata, kemudian kita banyak lalai dan lupa. Datang Abu Bakar dengan Hanzalah menemui Nabi SAW. Ketika bertemu, Nabi langsung bertanya, "Malaka ya Hanzalah? Ada apa? Wahai Hanzalah, apa yang terjadi?" Kemudian beliau mengucapkan seperti apa yang beliau ucapkan kepada Abu Bakar. "Ya Rasulullah, kalau kita bersamamu, engkau ingatkan kami surga dan neraka, sepertinya kami sudah melihat surga dan neraka itu. Walakin, akan tetapi kalau kita kembali bergaul dengan istri-istri, keluarga, dan pekerjaan kami, nasina katsiran, kita banyak lupa." Kata Nabi SAW, "Innakum, sesungguhnya kalian, lau tadumuna
'alal halil ladzi taqumuna biha min 'indi lasafahatkumul malaikatu. Seandainya keadaan kalian seperti keadaan ketika kalian bersama saya, atau seperti ketika kalian mendengar nasihat dari saya, tidak turun, artinya terus begitu keimanannya, maka pasti malaikat akan mendatangi kalian, menyalami kalian. Fi majalisikum, di majelis-majelis kalian, wa turukikum, di jalan-jalan kalian, bahkan wa furshikum, di tempat-tempat tidur kalian. Kalau orang yang senantiasa menjaga keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka malaikat akan menemuinya. Bayangkan. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walakin ya Hanzalah, akan tetapi wahai Hanzalah, sa'atun wa sa'ah wa sa'ah wa sa'ah. Dalam riwayat Tirmidzi. Akan tetapi sa'ah wa sa'ah wa sa'ah wa sa'ah. Tapi waktu yang kamu luangkan kepada Allah, ada waktu yang kamu luangkan untuk keluargamu, ada waktu yang kamu luangkan untuk dirimu, ada waktu yang engkau luangkan untuk pekerjaanmu, ada waktu yang engkau luangkan untuk urusan-urusan yang hukumnya mubah, boleh. Maka hadis ini mengabarkan, memberitakan kepada kita tentang keadaan orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa terutama di bulan Ramadan ini, di antara hal yang banyak menyebabkan kemunduran ibadah kita, yaitu kita tidak secara profesional membagi-bagi orang-orang yang memiliki hak kepada kita. Kita langsung betul-betul menancap, menguat di awal-awal tanpa perhitungan dan pertimbangan. Lalu kemudian seiring dengan berjalannya waktu, sedikit demi sedikit itu mundur. Allah yang menciptakan manusia, dan Allah yang maha mengetahui apa yang akan dialami oleh manusia. Akan tetapi yang menjadi perhatian penting bahwa Ramadan ini adalah hanya beberapa hari. Itu namakan dasi tahun. Bahkan Rasulullah di akhir Ramadan beliau beriktikaf, menunjukkan bahwa semakin sering kita bergaul dengan manusia, semakin kita akan banyak lalai dan lupa. Makanya itu Nabi beriktikaf di 10 terakhir Ramadan. Nabi beriktikaf. Nabi tidak bergaul dengan orang-orang. Nabi tidak pulang ke rumahnya. Nabi tidak bertemu dengan keluarganya di rumahnya atau di luar daripada masjid. Karena apa? Karena ini hanya beberapa waktu. Ini hanyalah waktu di mana kita luangkan waktu kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah waktu di mana kita akan mendapatkan banyak keutamaan, banyak pahala, yaitu di Ramadan. Di Ramadan kita selalu meminta kepada Allah untuk dipertemukan Ramadan, tapi Ramadan datang, kemudian kita tidak melakukan apa-apa sampai kemudian Ramadan itu berakhir, lalu kemudian kita menyesal. Kenapa kita tidak melakukan amal ibadah ketika Ramadan, lalu kemudian kita tunggu lagi Ramadan berikutnya, begitu seterusnya. Kenapa kita tidak mengambil Ramadan yang hanya beberapa hari ini untuk fokus kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu adalah merupakan kerugian yang sangat besar ketika kita mendapati Ramadan lalu tidak bertambah keimanan, padahal kita dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Padahal Rasulullah SAW mengabarkan bahwa siapa yang berpuasa karena keimanan dan keikhlasan mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosanya. Siapa yang salat karena keimanan dan mengharapkan pahala hanya dari Allah, diampuni dosa-dosanya. Bahkan malaikat menyeru, ya baghiyal khairi akbil, wahai orang-orang yang mencari kebaikan, ke sini. Wa ya baghiyasyarri, dan orang-orang yang melakukan maksiat,
berhenti kalian melakukan maksiat di bulan Ramadan ini. Maka apa yang kita nanti, apa yang kita minta, apa yang kita harap datangnya bulan Ramadan, sesungguhnya Ramadan itu bulan yang mulia, tapi kita tidak akan mendapatkan kemuliaan kecuali kita memaksimalkan ibadah di dalamnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Bulan Ramadan ini adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni dosa. Adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala membebaskan kita dari api neraka. Tapi ketahuilah, walaupun Ramadan ini hadir dengan penuh ampunan, walaupun Ramadan ini Allah setiap malam memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka, tapi Ramadan seluruhnya, semua ibadahnya, semua keutamaannya tidak akan pernah membeli, tidak akan pernah melunasi satu dosa. Tidak akan pernah. Ramadan seluruhnya, ibadah yang kita lakukan seluruhnya tidak akan pernah melunasi satu dosa ini, yaitu dosa kesyirikan, dosa paduangelo Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan memandang kesyirikan maka dan ke batu disujuki. Jangan memandang bahwa kesyirikan ada patung di depan kita baru kita salat menyembah. Jangan memandang kesyirikan bahwa kita datang ke pohon lalu kita berdoa kepada pohon tersebut. Jangan memandang kesyirikan itu saja. Kesyirikan itu luas. Kesyirikan itu banyak. Kesyirikan itu ada yang nampak dan ada yang tersembunyi. Kesyirikan itu ada yang berupa perbuatan, begitu pula perkataan. Kesyirikan itu ada berupa keyakinan di dalam hati. Maka berhati-hati, jangan sampai kita mengandalkan amal, semua amal bahkan hidup kita, umur kita seluruhnya tidak bisa melunasi atau membebaskan, melepaskan seseorang satu dosa, yaitu dosa kesyirikan, sampai orang tersebut meninggalkan kesyirikan itu, meninggalkan apa duanna oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan amal-amalnya tidak akan diterima. Yang itu nak kedah Allah Ta'ala, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Nariko engkau kipigog dosa apa duang lalu Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sungguh akan menggugurkan semua amal-amal ibadah kita. Ten najai alaita, ten najai sininna amal-amal dicipta. Betul-betul ketika seseorang itu terjerumus dalam kesyirikan, dia gagal runtuh, tidak ada dia dapatkan dari semua apa yang dia persembahkan. Jangan karena kita mengharapkan rezeki, jangan karena kita mengharapkan kesembuhan, lalu kemudian dibalui apa sewatta Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesembuhan itu dari Allah, rezeki itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kemudian kita berurusan dengan orang-orang yang kemudian kita jual keyakinan dan akidah kita di situ hanya karena mengharap kesehatan. Adisi-dising, padahal Allah juga yang maha menyembuhkan. Lo keki masandro. Padahal yu asandro nge nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam betul-betul dia terima sempajata 40 hari. Kalau kita kemudian datang dan membenarkan perkataan dukun, apalagi kalau kita melakukan perbuatan-perbuatan kesyirikan, lebih baik kita berobat di rumah sakit. Man senesa nasabah maka dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadawu ya Abdullah, berobatlah kalian wahai hamba Allah. Namun matu kemudian tidak sembuh, tapi kita sudah beribadah kepada Allah dan kita dapatkan pahala dari situ. Karena Mas Sandroki tetap Allah yang menyembuhkan.
Cuma bedanya usaha itu kemudian menggugurkan semua pahala, menjerumuskan kita kepada kesyirikan. Direke ni mapadua risisina pong Allah Subhanahu wa taala. Berobat ke dokter, kemudian berobat ke sandro. Berobat ke dokter jalannya jelas diperintahkan oleh Nabi SAW dan kita mendapatkan pahala di situ walaupun kemudian nantinya sembuh atau tidak. Kan tetapi kalau kita sudah berobat ke dukun, ke sandro, apalagi kita melakukan kesyirikan, biar sekalipun sembuh, tetap kita sudah menjual akidah dan keyakinan kita merutuman nisinin amal-amal cinta. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinnajai alayta tinnajai sininna amal-amalata. Tinnajai sininna keluarga kita. Karena betul-betul man mata wa huwa yusyriku billahi syai'a, nani gini gitu, meninggal dalam keadaan menduakan Allah Subhanahu wa taala, maka dakhalan nar, mesti dia masuk neraka. Ini penting untuk menyelamatkan kita semua. Apa gunanya kita hidup di dunia ini kaya, lalu kemudian di akhirat nanti betul-betul kita dilemparkan di tempat yang sangat hina. Apa gunanya kita di dunia terpandang tetangga kita, lalu kemudian nanti di akhirat ternyata kita dihancurkan oleh Allah, dilemparkan di tempat yang menghancurkan. Tidak ada gunanya jabatan, tidak ada gunanya terhormat di dunia, tidak ada gunanya kita kaya di dunia. Tapi kemudian ketika kita meninggal dunia, kita betul-betul berada di tempat yang sangat menyiksa, di tempat yang sangat sengsara, yaitu nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Aja lalu tabalui akhirata nasabak lino. Jangan tertipu dengan dunia. Bagaimanapun kita ini memiliki umur panjang, tetap pada akhirnya kita akan meninggal dunia. Sesukses apapun kita di dunia, mesti kita akan meninggal dunia. Dia gak tahu si pupur lino. Tidak ada orang yang hidup selamanya. Kemudian tidak ada juga orang yang dunia kekal terhadapnya. Mesti yakutannya ayana selipar waram-paranna selebi. Kalau bukan dia yang meninggalkan harta yang dia kumpulkan dengan kematian, maka harta itu yang akan meninggalkan dia. Mungkin Allah mentakdirkan dia bangkrut atau rugi usahanya. Maka rugi sekali kalau kita menjual akidah dan keyakinan hanya karena dunia. Memuarif Allah Subhanahu wa taala terima madece ngisihinna amalata makoto panirto pakasiwiat. Allah menjaga kita dari segala bentuk-bentuk kesyirikan dan menguatkan kita di atas tauhid. Apa siwangi lorifong Allah Subhanahu wa taala, bagaimanapun kemudian kuatnya godaan-godaan dunia itu. Allahumma ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة. Bismillah, kalian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan kalian melakukan kesyirikan.